Selamat datang di Bapel Bahas Film. Hari ini gue pengen bahas sebuah film yang udah gue tonton sendiri ternyata ya. Itu kan sebenarnya di preskon gue ngomong nggak tahu bakal nonton sama siapa, nggak tahu bakal review sama siapa, dan ternyata gue sendiri, saya berhalangan hadir. Tapi nggak apa-apa, hari ini gue pengen review film yang berjudul Jumbo. Nah, ini jujur asik banget. Tapi sebelum kita sampai ke review dan juga sinopsis trailer, seperti biasa, preskonnya ada Bagaska di Epicentrum jadi gaspol. Kalau ada yang nanya, Gas, kapan terakhir kali lu happy ke sebuah preskon? Jawabannya adalah hari ini, karena hari ini gue diundang ke Epicentrum XX1, lebih tepatnya ke press screening dan juga press conference untuk film Jumbo, guys. Akhirnya ya, ini film bakal rilis Lebaran sih harusnya ya. Kapan tanggalnya belum ada pengumuman ya, guys. Tapi yang pasti gue bakal nonton sih setelah ini. Seperti apa keseruannya? Yang gue udah bilang, gue 1 sampai 1000 nunggu berapa? 1000 itu ada di TikToknya Jumbo kalau nggak salah deh. Jadi langsung aja kita lihat keseruan seperti apa. Let's go. Tapi kalau secara kreatif sendiri, tantangan terbesarnya adalah meramu cerita untuk semua umur gitu. Karena tadi seperti Pak Heri bilang, kita pengen bikin film animasi yang bisa ditonton oleh semua kalangan dan semua umur gitu. Jadi bagaimana film Jumbo ini secara cerita, anak-anak bisa menikmati petualangannya, persahabatannya, visualnya. Tapi penonton dewasa juga akan mendapatkan makna dan juga bisa mendapatkan emosi di dalamnya gitu, sama-sama selama 5 tahun. Jadi harapannya itu tercapai buat teman-teman supaya film animasi Jumbo ini bisa diterima semua umur. Di sini aku sebagai seorang ibu gitu ngelihat di film ini tuh kita bisa melihat kalau anak-anak ini tuh punya perjalanan hidupnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga apa yang orang tuanya ajarkan, kasih sayang orang tuanya itu akan selalu ada di dalam dirinya dia. Dan somehow aku mungkin punya harapan orang yang nonton film Jumbo, termasuk aku yang mengisi suara di sini tuh kita jadi makin appreciate waktu ya. Waktu yang kita punya bersama anak kita dan anak kita juga menghargai kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nonton film ini amat dalam gitu. Mungkin it's fun to watch. Jadi kalau kita bilangnya menghidupkan imajinasi sekaligus menghangatkan hati. Jadi pas ditawarin itu satu challenge yang seru banget. Apalagi ini waktu itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu lagi pandemi. Jadi banyak energi yang nggak kepake. Jadi wah, kayaknya kita mesti coba ini. Jadi challenge waktu itu. Pas bergabung pertama kalinya. Oke, tapi tantangan yang paling diingat banget gitu ya. Mungkin ada momen-momen part tersulitnya gitu. Paling sulit itu memang pas lagi ngobrol ekspresi itu ya. Karena kan agak nggak pengen pengen perfect, pengen dapet banget. Dan itu diajarin dulu sih sebetulnya. Dia diajarin dulu, kedengarannya udah lebih enak. Walaupun dibilang masalah tenang aja. Masalah ngomong biasa juga udah enak kok katanya gitu. Cuma kayaknya masih belum ya. Jadi challenge-nya itu di pengen komen. tahan kau ya. Di setiap party sebetulnya challenge sih. Karena nggak pengen cuma sekedar bicara aja, tapi pengen dapat emosinya juga gitu. Animasi. Dan kenapa buat aku film Jumbo ini sangat spesial karena kalau mungkin aku melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut aku di dunia sekarang, dalam masyarakat kita, memang social media bisa dibilang memiliki kelebihan, tapi juga banyak sekali kekurangan. Bagi orang manusia segala umur ya, masih kecil, remaja, dewasa seperti kita, aku kadang-kadang merasa bahwa dengan dunia yang semakin digital, kita jadi lebih mudah iri dengan hidup orang lain, lebih mudah insecure dengan diri sendiri, lebih merasa tidak cukup, dan kadang-kadang karena yang kita konsumsi di media tidak selalu positif, pikiran kita pun menjadi sempit. Tapi film Jumbo ini benar-benar luar biasa bermakna karena melalui karakter Don dan teman-temannya, film ini menunjukkan bahwa kadang-kadang imajinasi kita sudah cukup
untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Dan di luar apapun yang terjadi, mau kita bisa mencapai mimpi kita atau tidak, at the end of the day, yang paling penting adalah keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita yang benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. And I think that's such a beautiful and powerful message, sesuatu yang harus ditonton dan diserap oleh orang-orang semua umur. Dan makanya dari tadi kita juga bilang kan, film ini untuk kita. Dan menyangkut peran Pak Kades sendiri sebenarnya kalau mau dibilang antagonis atau protagonis sebenarnya tergantung dari sudut pandang kita sih. Kalau saya melihat dari sudut pandang Pak Kades, mengapa dia melakukan hal itu gitu, karena dia punya alasan yang kuat, dia punya alasan mengapa dia harus melakukan seperti itu. Background ceritanya seperti apa yang membuat Pak Kades jadi seperti itu, jadi merasa marah. Jadi mungkin kalau dari sudut Pak Kades, ya saya tidak merasa saya orang yang antagonis, saya melakukan ini karena alasan yang jelas gitu. Dan memang ini Jumbo ini akhirnya tadi ketemu sama Rian, saya pelukan Rian, akhirnya ya Rian jadi juga ya. Kita sudah menunggu bertahun-tahun gitu. Dan saya juga belum nonton, tapi saya ngeliat trailernya aja saya berkaca-kaca gitu. Bener ini film yang buat anak kita, buat teman-teman, bahkan buat inner child di diri kita gitu. Jadi kalau menurut aku tuh mirip gak sih sama Don? Mirip banget. Ya mirip banget. Dari sifat, Don itu percaya diri dan pantang menyerah. Aku percaya diri dan pantang menyerah. Dan pede aja dulu, pede. Terus Don suka nyanyi. Dan Don suka nyanyi. Dan aku juga suka nyanyi. Tadi di film ada aku nyanyi sama Kak Queen, Mary. Dan juga Don dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang. Omanya, Mary, teman-temannya, Nurman, Atta, Mae, semuanya. Kalau aku juga sama siapa? Mama Papa, sama Mama Papa. Kenangan akan mama papanya Don gitu ya. Kalau aku juga ada orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang sayang sama aku, mama, papa, keluarga, teman-teman, sahabat, pacar, enggak. Sorry, enggak. Sudah punya belum. Mary kan bisa terbang, Mary bisa melayang. Jadi kayaknya udah gitu dia terbangnya tuh cepet banget. Jadi kayak kalau aku jadi Mary, biar aku nggak telat ke sekolah lagi, jadi aku mau terbang aja ya. Bisa kali ya kalau jadi Mary? Boleh. Terus apa lagi ya, kalau terbang itu aku bisa melihat view dari atas, jadi bisa menikmati indahnya kota, bisa jalan-jalan terbang. Terus Mary ini kan karakter yang identik sama magic kan di film ini. Jadi apa ya, sentuhan magical moments itu tuh di sini menurut aku ada di karakternya Mary. Jadi aku harap semuanya dari anak kecil, terus kakak, om, tante, pokoknya semuanya bisa membuka imajinasinya ngelihat Mary ini, karakter Mary. Jadi bisa merasakan magical juga di sini sambil nonton film Jumbo. Kurang seperti dia gitu. Tapi alasannya kenapa kita tidak mencoba menaruh ada karakter yang ideal atau fulfill gitu. Sebenarnya ada sih 2 panitia itu fulfill. Panitianya ya itu fulfill apanya itu gitu. Ya tapi karena kita pengen mencari universal truth yang tadi Pak Heri bilang gitu, untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak di dalam diri kita gitu, apa sih yang kita bisa diskusikan gitu, bahwa betul tadi seperti kata Kak Cinta bahwa banyak sekali hal yang akan terjadi di dunia ini yang tidak selalu ideal, tidak seperti yang kita selalu harapkan gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman sadar gitu, kenapa sih dongengnya itu adalah sebuah pulau gelembung gitu, karena kita percaya bahwa untuk seseorang bisa tumbuh, dia harus keluar dari bubble-nya. Jadi itu yang kita eksplor gitu secara cerita, bagaimana setiap karakter ini ya mereka hidup di dunia yang memang merefleksikan dunia kita juga gitu. Ada senangnya, ada dukanya, ada lebihnya, ada kurangnya gitu. Jadi
tadi merupakan keseruan dari press screening dan juga press conference film Jumbo, sebuah karya dari Rian Adriandi, dan ramai banget hari ini dan gua rasa sih deserve ya ramenya. Gue bahagia banget nonton film ini, yang pasti bakal gue review sih. Entah nih bareng Sasha atau sendiri, tapi nevertheless gue berani bilang bahwa film ini film bagus sih. Gue berani bilang. Jadi seterusnya gimana, kita langsung kembalikan saja ke studio. Gas, let's go. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Kamu tuh lelet Don. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kisah kesatria pemberani di Pulau Gelembung Majaya. Jumbo, udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Atta, balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Atta! Kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Hai! Kamu siapa? Aku Mary. Tolong Don, bantuin aku bebasin papi mamiku. Yuk, kita ikutin. Kalau kamu berhasil ambil buku itu, kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Maksudnya kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Film Jumbo mengisahkan seorang Don, anak yang sering diremehkan karena tubuhnya yang besar dan perjalanannya mengikuti sebuah pertunjukan bakat. Don ingin menampilkan sandiwara panggung yang terinspirasi dari buku cerita karya almarhum orang tuanya. Hal itu berubah ketika seorang perundung mencuri buku tersebut dan Don bertemu dengan sosok anak kecil yang meminta bantuannya untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Film ini disutradarai oleh Rian Adriandi dan dibintangi oleh Prince Putirai, Queen Salman, Yusuf Ozkan, Graciela Abigail, M. Adiat, Angga Yunanda, Kiki Narendra, Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, Cinta Laura, dan masih banyak lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah press conference dan juga sinopsis trailer dari film Jumbo. Ya, ini harusnya pas Bapil ini udah tayang sih, harusnya sudah tayang juga filmnya ya. Cuma sebelumnya, karena bilangnya tayang Lebaran, gue mau bilang selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata saya sama Bapil ini ya. Mohon maaf, harusnya sih ini Lebaran ya, harusnya loh. Tapi nggak apa-apa. Nevertheless, kita bakal review filmnya juga pas udah rilis kok. Nah, gimana sih perasaan gue pas, mungkin gue pengen cerita dulu kali ya pas datang ke presscon, kayak gue udah lama banget gak bahagia datang ke presscon karena emang bener-bener gue suka banget deh sama penempatan misal properti, ada gelembung-gelembung gitu yang menurut gue interaktif juga. Ada patungnya si Don juga di situ, jadi menurut gue asik banget sih gitu loh melihat red carpet, melihat denah-denah kayak gitu. Nah, tapi kita mulai masuk ke film kali ya. Gas, menurut lu gimana tentang film Jumbo ini? Satu hal yang pasti sih, Bagaska udah lama banget nggak nonton film animasi, terutama dari Indonesia ya. Kapan coba terakhir kali gue nonton film animasi Indonesia? Juki yang pertama tuh udah lama banget. Yang Harta Pulai Monyet aja gue skip. Entah kenapa gue gak terlalu tertarik, kata orang-orang sih biasa aja, cenderung jelek ya secara penulisan cerita dan animasinya ya. Animasi Juki tuh menurut gue spesifik kali ya.
Animasi-animasi yang penontonnya tuh niche gitu kali ya. Jadi yang penggemar Juki aja yang suka, karena Juki juga datangnya dari komik. Sedangkan Jumbo ini merupakan karakter yang memang baru sih yang gue lihat ya dari Visinema, dari Bang Rian Adriandi yang katanya dia sudah bikin ini dari 2019-2020 dan akhirnya bisa rilis pada tahun 2025. Sebuah perjuangan 400 animator ternyata. Kalau nggak salah di Bapil trailer Jumbo, yang mungkin ada juga bagi yang belum nonton silakan ada di playlist YouTube Berita Nasional TV. Itu gue ngomongnya 200 animator. Entah kenapa gue ngomong 200 animator. Ternyata pas dibilang lagi 400. Agak jauh sih gitu, gue kurang 200 gitu. Yang dimana merupakan masuk akal juga sih, karena secara animasi tuh, nah ini kita bisa lah mulai masuk ke review gue terhadap film ini ya. Secara animasi, wah smooth banget Pak. Gue berasa, nih ya, gue nggak tahu nih kalau misalnya gue ngomong berasa nonton film Disney, berasa nonton film Pixar, apakah para animator dan Bang Rian selaku direktor ini agak-agak offended? Karena menurut gue nggak perlu bandingin deh, kayaknya emang ya udah Jumbo being himself, being itself gitu loh, sebagai film yang punya style animasi sendiri, bukan ngikutin Pixar, bukan ngikutin Disney, bukan ngikutin mungkin Cartoon Network, kan nggak juga gitu loh. Memang punya style sendiri yang gue lihat sih gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman bilang mirip Up juga gara-gara Russell mirip Don atau Don mirip Russell, nggak juga sih. Mereka dua karakter yang berbeda dari desain dan dari karakter juga gitu loh. Terus juga di film ini secara sinematografinya juga main loh guys. Maksudnya bukan animasi-animasi yang emang rely on the animation itself, enggak. Sinematografinya sih main banget ya. Gue suka banget pergerakan-pergerakan kameranya di sini sangat variatif walaupun ini animasi ya. Kan kalau orang-orang bilang animasi ini merupakan waktu di mana kita bisa mengeksplor hal yang nggak bisa kita lakukan di dunia nyata alias film live action gitu loh. Walaupun ada beberapa film live action yang emang animasinya cukup gokil gitu kan, ada juga gitu loh. Tapi di Jumbo ini dilakukan sama seorang Bang Rian Adriandi dan juga 400 animator lainnya, entah dari produser juga semacamnya. Jadi ya kreatif, sangat kreatif ya untuk permainan sinematografinya. Kita belum masuk animasi nih ya. Karakter-karakter yang menurut gue sangat punya keunikannya masing-masing. Nah, ini sempat jadi highlight gue. Gue nanya ke Bang Rian Adriandi selaku sutradara di presscon. Gue nanya ke Bang Rian, Bang kenapa karakter-karakter yang ada di film ini, film Jumbo ini, kok punya kekurangan semua gitu loh. Terutama kekurangan orang tua. Misalnya si Jumbo anak yatim piatu ternyata. Nurman ya. Nurman itu tinggal sama nenek kalau nggak salah. Dan orang tuanya juga udah nggak ada kalau nggak salah. Mai juga mirip seperti itu. Siapa tuh bulinya? Ata ya si Emma Diat sama Angga Yunanda, abangnya, Bang Acil ya namanya ya. Juga sama gitu loh. Parent issue lah juga udah meninggal, I guess. Terus juga ditambah si Atanya juga abangnya kakinya sebelah kiri cedera gitu loh. Jadi wow, sangat punya kekurangan semua ya gitu loh. Kok nggak ada sih yang sempurna gitu loh. Ya dia Bang Rian bilang sih itu juga jadi highlight dia, kenapa nggak ada yang ini, kayak biar bisa ngelihat angle dari orang-orang yang punya kekurangan ini gitu loh. Even dari si Pak Kadesnya. Nah ini gue belum ngomongin, kayak gue nggak bakal ngomongin semua karakter, kayak baik banget sih karakter di film ini. Tapi terini dengan baik gitu loh, terdeliver dengan baik gitu loh. Nah bagaimana terdeliver dengan baiknya, kita tunggu Bagaska di segmen 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Tadi terakhir gue ngomongin tentang karakter-karakter di Jumbo. Mungkin gue bisa jelasin singkat lah ya. Maksudnya ada Pak Kades ternyata di sini yang anyway, spoiler alert gitu. Pak Kades yang awalnya terlihat baik, terus pas di akhirnya, wah, bagaimana tuh dia? Ya jadi antagonis lah ya, di mana gue juga ternyata baru sadar gitu loh. Lah ternyata voice actornya Bang Kiki Narendra gitu kan. Ya pantes
evilnya tuh dapet gitu loh, pantas dapet gitu. Nah terus juga ada satu karakter yang development lah. Film ini karakternya tuh sangat-sangat development, terutama dari karakter majornya ya, protagonis ataupun antagonis. Yang gue lihat di sini adalah antagonisnya si Jumbo, kebalik. Protagonisnya Jumbo, antagonisnya ini anak Ata sama Pak Kades. Jumbo juga loh guys, maksudnya gue suka banget cara mereka memainkan Jumbo di sini, yang awalnya tuh kayak terlihat dia tuh anak yang innocent, anak yang pede, anak yang lakuin dulu aja, anak yang sangat terlihat optimis, ambisius. Tapi makin kesini ambisius iya, tapi makin terlihat egoismenya gitu loh. Karena jadi si Jumbo ini kan, si Don ini kan bertemu sama si Mary yang ternyata Mary merupakan hantu guys. Sumpah gue suka banget deh kalau ngomongin fantasinya, batasan antara realita dan fantasinya di sini sangat-sangat didobrak semua, entah kenapa, tapi karena didobrak justru jadi blur gitu loh, jadi bagus tuh. Gue bermain liar lah gitu loh Bang Rian di sini gitu loh. Gue sangat apresiasi buat Bang Rian sumpah, karena emang kalau misalnya lu bilang gitu film ini untuk anak kita, untuk kita dan anak-anak dalam diri kita, itu benar adanya gitu loh. Oke, tadi gue ngomongin tentang Don bertemu dengan Mary. Jadi Mary ini sebenarnya adalah seorang karakter yang dia tuh terpisah sama orang tuanya, karena ada satu karakter yang memang kayak semacam mencuri soul dari orang tuanya yang sudah meninggal gitu loh. Ternyata si Mary ini juga sudah meninggal long time ago gitu loh. Jadi mereka tuh kayak pengen barter gitu. Oke, Mary, lu bantuin gue untuk pentas ya gitu loh, biar pentas gue kelihatan makin menarik. Yang dimana adegan pentasnya, wah, sangat bikin gue merinding, Pak. Sumpah, pas si Donnya nyanyi, pas Mary nyanyi. Udah gitu kan maksud gue, Donnya juga si Prince Putiran bisa nyanyi, Queen Salman, Pak, Mary-nya, udah gitu kan. Bocah-bocah yang talentanya lebih daripada Bagaska di 25 tahun inilah gitu loh. Terus ya jadi ya lu bantuin gue pentas biar bagus menarik, tapi Mary juga kalau gitu, kalau misalnya lu udah kelar nih pentasnya, lu bantuin cari orang tua. Nah tadi gue bilang kenapa karakter developmentnya si Don di sini ada banget, sangat terperhatikan secara detail. Selain animasinya yang juga detail gitu, gue sangat mengapresiasi semua detail yang ada di animasi film Jumbo ini. Tapi juga secara script writing, dialogue writing, ini juga bagus banget, Pak. Dan lebih tepatnya performance para voice actor dan juga voice actress-nya gitu loh. Jadi si Mary ini marah gitu loh. Lu katanya mau bantuin gue, tapi kok si Donnya mulai egois gitu. Ayolah, tolong gitu loh. Kita besok ada pentas lagi, lu bantuin gue gitu loh. At the same time, si Mary ini nggak punya banyak waktu. Jadi dia kayak ada semacam, gue nyebutnya tinung-tinung kalau ramen lah ya. Karena emang konsepnya kayak gitu, Pak. Cuma bedanya dia kayak bunga mawar, bunga melati ya kalau nggak salah. Makanya warna putih soalnya. Tinung-tinungnya tuh udah mau cepet gitu loh. Yang gue sih gitu ya mau konsepnya gitu loh. Jadi menurut gue ceritanya juga dinamis antar karakter. Nah, tadi gue ngomongin tentang backstory masing-masing karakter yang biasanya penyakit film-film yang direview di Bapil ini, karakter-karakternya ini tidak terdevelop dengan baik, even karakter yang nggak penting. Nah, kelebihan dari film Jumbo ini adalah mereka tidak terlalu dalam karakter yang tidak terlalu major ya. Maksudnya kalau karakter major tadi gue bilang ya, ada Ata, ada Don, ada Mary, ada Pak Kades. Itu mah bagus semua, maksudnya kita tuh paham gitu soal sama backstory mereka, kenapa mau begini, kenapa mau begitu gitu loh. Sisanya misalnya kayak Mae atau Norman, dua karakter yang sebenarnya menurut gue major, tapi mereka tidak terlalu didalemin gitu loh karakternya, tetap berasa, Pak, karena momennya itu pas banget gitu loh. Kita bisa berempati sama Mae yang tinggal sama neneknya. Gue lupa sih jujur. Oh, Norman tuh sama opanya apa ya? Mungkin boleh komentar di bawah lah, gue agak lupa gitu sama detail yang sebelah situ. Tapi kita bisa merasakan gitu loh bagaimana mereka, apalagi kan maksudnya mereka juga karakter bocah yang emang bocah tapi sudah independen, sudah mandiri gitu loh. Nah, itu menurut gue sih penulisan yang tepat. Kita nggak terlalu dalam karakter mereka, tapi kita bisa merasakan empati di dalam karakter mereka gitu loh, terutama untuk Norman dan Mae. Ya, itu sih paling yang bisa gue review dari karakter-karakter yang menurut gue sangat menonjol di film Jumbo ini ya. Sisanya, world building, Pak. Jadi adegan ini dimulai dengan si Don yang mengejar bola kasti ya. Bener-bener pinter sih menurut gue. Karena sambil kita melihat Don yang
berusaha dengan badan besarnya itu melihat mengejar bola kasti ya. Ini mana mungkin gue relate kali ya dulu, misalnya kayak kalau misalnya gue main bola tuh gue paling sering capek gitu bla bla bla. Kita tuh diperkenalkan dengan isi dari kampung ini gitu loh. Ada yang ngomongin tentang tanah, penggusuran segala macam, ada yang mengadakan kayak semacam lomba gitu. Pokoknya bener-bener pelan-pelan diliatin environment Kampung Seruni namanya, by the way, nama Kampung Seruni. Itu pelan-pelan tapi kita sambil ngelihat Don, yang perkenalan Don gitu loh. Don itu seperti apa orangnya, orang itu energik, walaupun at the same time dia badannya besar seperti gua gitu kan. Jadi menurut gua sangat kreatif gitu loh permainan-permainan itu. Ya dan apa ya, paling terakhir gua ngelihat barang-barang yang Indonesia banget ya kan, misal warung atau apa lagi ya? Oh ini apa yang gantungan bambu ya kan, ada di animasi itu menurut gue seru-seruan yang fan service gitu kali ya. Jadi menurut gue fan service juga enggak sih, maksudnya hal-hal di Indo yang dianimasikan dengan baik itu menurut gue oke banget sih. Dan di film ini scoring juga main banget sih. Gue mau applause buat tata scoring, musik komposer di film ini gitu loh. Sangat bagus ya, sangat keren lah. Ngomong-ngomong soal musik juga, jatuhnya ada 3 musisi sih ya di film ini. Ada Ariel Noah, ada BCL, sama Cinta Laura gitu loh. Cinta Laura jadi ibunya Mary, Ariel Noah jadi bapaknya Don, BCL jadi ibunya Don gitu loh. Terus itu ada hubungannya juga. Gas, lu nangis nggak nonton film ini? Nangis. Gue nangis di adegan akhir tuh pas mereka ngobrol bertiga tapi si Donnya nggak bisa ngelihat. Itu menurut gue sangat menyedihkan sih. Ya paling itu sih review gue terhadap Jumbo ya. Tapi secara keseluruhan ini film bagus banget guys. Memang cocok ditonton lebaran sama keluarga kalian, sama ponakan, sama ibu bapak, sama adik kakak kalian tonton di bioskop. Kalau gitu, terima kasih udah nonton Bapil. Sampai detik ini kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.